Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Blestapa Singke, NIM 21621062. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi yang berjudul Pengertian dan Konsep Linguistik Umum dalam kurung jelajah awal yang dibimbing oleh dosen Dr. Andos Asnawi, SPD, MPD. Baiklah, yang pertama saya bahas adalah sejarah singkat linguistik dalam kurung Al-Wasilah 1993.225. Nama keilmuan suatu disiplin ilmu dalam waktu tertentu memperlihatkan objek dan cakupannya. Demikian pula istilah disiplin kebahasaan dimulai dari retorik, grammar, komparatif, filologi, dan baru lahir linguistik pada abad ke-19. Seperti halnya dengan disiplin ilmu-ilmu lain, sejarah linguistik pun disebut-sebut bermula dari orang-orang Greek yang mengembangkan ilmu retorika. Nama Georgias, rekan sezaman Socrates, tercatat sebagai ahli retorika yang ternama. Istilah-istilah yang disusunnya masih populer sampai hari ini, seperti antithesis, assonance, dan sebangsanya. Pada waktu itu, tentu saja orientasi dan horizon pemandangan mereka hanya sebatas pada bahasa Greek saja. Wajarlah kalau ada sifat chauvinistik, merasa bahwa bahasa lain lebih rendah daripada bahasa Greek. Perasaan ini sekarang dinamakan sebagai linguistik chauvinism. Walau demikian, mereka sudah merasa bahwa bahasa berbeda satu sama lain. Tetapi rasa bahasa sama-sama ada pada setiap manusia. Konsep ini sebenarnya sejajar dengan apa yang oleh tata bahasa transportasi diistilahkan kesemestaan bahasa atau dalam kurung universal of language. Nama lain adalah Plato 429-347 SM yang sering disebut sebagai tata bahasawan pertama. Dia menganalisis bahasa sebagai terurai antara si pelaku dan tindakan. Kemudian muridnya Aristotle 384 sampai 322 SM secara terperinci membagi ujaran menjadi beberapa unsur dan digolongkan pada jenis-jenis kata. Diperkenalkannya istilah seperti subject, predicate, gender, number, case, person, tense, mode. Di sini kita tahu sejarah singkat linguistik. Bahwasanya linguistik itu lahir pada abad ke-19, sesudah retorik, grammar, komparatif, filologi. Dan juga kita tahu bahwasanya sejarah linguistik pun disebut-sebut bermula dari orang-orang Greek yang mengembangkan ilmu retorika. Dan adapun rekan sezaman Socrates yang bernama Georgias tercatat sebagai ahli retorika yang ternama. Istilah-istilah yang disusunnya masih populer sampai hari ini. Seperti contoh tadi, salah satunya adalah antithesis. Pada waktu itu, tentu saja orientasi dan horizon pemandangan mereka hanya sebatas pada bahasa Greek saja. Wajarlah kalau ada sifat chauvinistik atau keyakinan, merasa bahwa bahasa lain lebih rendah daripada bahasa Greek. Walaupun demikian, mereka sudah merasa bahwa bahasa itu berbeda satu sama lain. Tetapi rasa bahasa sama-sama ada pada setiap manusia. Linguistik. Secara populer, orang sering menyatakan bahwa linguistik adalah ilmu tentang bahasa, atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajian. Atau lebih tepatnya lagi, seperti dikatakan Martinet 1987 dalam Chair 2012, linguistik adalah telaah ilmiah mengenai bahasa manusia. Lanjut, apakah linguistik itu? Kita lihat di sini, linguistik sama dengan ilmu bahasa.
berarti artinya ilmu bahasa. Lanjut, dari kata Latin lingua, bahasa. Diteruskan, dalam bahasa Inggris dan Prancis, language. Linguistik dalam bahasa Inggris berkaitan dengan language. Dalam bahasa Prancis, linguistique berkaitan dengan language. Dalam bahasa Indonesia, linguistik adalah nama bidang, ilmu, dan kata sifatnya adalah linguistics atau linguistik. Kata linguistik berpadanan dengan linguistics dalam bahasa Inggris, linguistique dalam bahasa Prancis, dan linguistik dalam bahasa Belanda. Diturunkan dari bahasa Latin, lingua, yang berarti bahasa. Bahasa Prancis mempunyai dua istilah, yaitu kalau dalam penyebutan bahasa Prancisnya langue dan langue dengan makna yang berbeda. Lanjut, di sini ada langue, langues, dan parole. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu langue, yaitu berarti suatu bahasa tertentu seperti bahasa Indonesia, bahasa Melayu, atau bahasa Arab. Sifatnya abstrak. Yang kedua, langues, bahasa secara umum seperti tampak dalam ungkapan manusia mempunyai bahasa, sedangkan binatang tidak. Sifatnya paling abstrak. Yang ketiga, parole, bahasa dalam wujud yang nyata, yang konkret, yaitu yang berupa ujaran, wujud bahasa yang diucapkan anggota masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Lanjut, apa itu linguis? Linguis dalam kurung linguist adalah orang yang ahli dalam ilmu linguistik, dalam kurung pakar linguistik. Selain itu, linguis juga berarti orang yang fasih dalam beberapa bahasa, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Belanda, dan bahasa yang lain-lain. Ilmu linguistik. Ilmu linguistik disebut juga linguistik umum, dalam kurung general linguistik. Artinya, ilmu linguistik itu tidak hanya mengkaji sebuah bahasa saja, seperti bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, tetapi juga mengkaji seluk-beluk bahasa pada umumnya. Bahasa yang menjadi alat interaksi sosial manusia, yang dalam istilah Prancis disebut langues. Istilah de Saussure, ilmu linguistik, tidak hanya meneliti salah satu bahasa langue, tetapi juga langues, yaitu bahasa pada umumnya. Bahasa-bahasa di dunia ini memiliki banyak perbedaan dan juga persamaannya. Namun, ada ciri-ciri yang universal, dan hal itulah yang diteliti dalam linguistik. Oleh karena itulah, linguistik sering dikatakan bersifat umum. Dan karena itu pula, nama ilmu ini linguistik, biasa juga disebut linguistik umum. Keilmiahan linguistik. Setiap ilmu, termasuk juga ilmu linguistik, telah mengalami 3 tahap perkembangan berikut. Yang pertama, tahap spekulasi. Sesuatu dan cara mengambil kesimpulan dilakukan dengan sikap spekulatif. Artinya, kesimpulan itu dibuat tanpa didukung oleh bukti-bukti empiris dan dilaksanakan tanpa menggunakan prosedur-prosedur tertentu. Yang kedua, tahap observasi dan klasifikasi. Para ahli di bidang bahasa baru mengumpulkan dan menggolong-golongkan segala fakta bahasa dengan teliti tanpa memberi teori atau kesimpulan apapun. Yang ketiga, tahap perumusan teori. Setiap disiplin ilmu berusaha memahami masalah-masalah dasar dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah-masalah itu berdasarkan data empiris yang dikumpulkan. Disiplin linguistik dewasa ini sudah mengalami ketiga tahap di atas. Artinya, disiplin linguistik itu sekarang ini sudah bisa dikatakan merupakan kegiatan ilmiah. Linguistik sangat mementingkan data empiris
dalam melaksanakan penelitiannya. Kegiatan empiris biasanya bekerja secara induktif dan deduktif dengan beruntun. Artinya, kegiatan itu dimulai dengan mengumpulkan data empiris. Data empiris itu dianalisis dan diklasifikasikan, lalu ditarik sesuatu kesimpulan umum berdasarkan data empiris itu. Kesimpulan ini biasanya disebut kesimpulan induktif. Kemudian, kesimpulan ini diuji lagi pada dua empiris yang diperluas. Bila dengan data empiris baru ini, kesimpulan itu tetap berlaku, maka kesimpulan itu berarti semakin kuat kedudukannya. Apabila data baru itu tidak cocok dengan kesimpulan itu, maka berarti kesimpulan itu menjadi goyah kedudukannya. Jadi, perlu diwaspadai dan direvisi. Sebagai ilmu empiris, linguistik berusaha mencari keteraturan atau kaidah-kaidah yang hakiki dari bahasa yang ditelitinya. Karena itu, linguistik sering juga disebut ilmu nomotetik. Kemudian, sesuai dengan predikat keilmiahan yang disandangnya, linguistik tidak pernah berhenti pada satu titik kesimpulan, tetapi akan terus menyempurnakan kesimpulan tersebut berdasarkan data empiris selanjutnya. Linguistik mendekati bahasa yang menjadi objek kajian bukan sebagai apa-apa, melainkan hanya sebagai bahasa. Lanjut, apa objek kajian linguistik? Objek linguistik adalah bahasa. Istilah bahasa sering dipakai dalam arti kiasan, seperti dalam ungkapan bahasa tubuh, bahasa alam, dan sebagainya. Itu tidak termasuk arti istilah bahasa dalam ilmu linguistik. Ada juga istilah bahasa dalam arti harfiah. Arti itu ditemukan dalam ungkapan seperti ilmu bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semestaan bahasa, dan sebagainya. Istilah kedua inilah bahasa menjadi objek ilmu linguistik. Linguistik sebagai ilmu pengetahuan spesifik. Ada bermacam-macam ilmu pengetahuan, misalnya ilmu pengetahuan hukum, ilmu pasti dan alam, ilmu psikologi, dan lain-lain. Dalam masing-masing ilmu tersebut, bahasa dapat menjadi objek penelitian. Misalnya, atau contohnya, seorang ahli ilmu alam dapat berspesialisasi dalam bidang bunyi, namanya akustik, dan menjadi, katakan saja, seorang ahli teknologi telekomunikasi. Ia mengembangkan sebuah alat telepon yang lebih sempurna. Untuk itu, ia harus meneliti bunyi bahasa, karena telepon adalah alat komunikasi suara. Akan tetapi, ahli seperti itu tidak mutlak harus menjadi ahli linguistik. Begitu, apa yang menjadi kekhususan ilmu linguistik? Ahli linguistik berurusan dengan bahasa sebagai bahasa. Itulah objeknya. Yang menjadi kekhususan ilmu linguistik adalah bahasa sebagai bahasa.